Fans MU wajib berterima kasih kepada para jurnalis yang membuat isu negatif seputar setan merah. Hal itu dijadikan booster moral oleh Ten Hag untuk memicu kebangkitan tim. 2 gol Scott McTominay menjadi pembeda saat meraih kemenangan penting atas Chelsea di Old Trafford. Kerja keras tim memberi United 3 poin untuk kembali ke 6 besar. Meski kelemahan di pertahanan sangat jelas terlihat, MU masih dinaungi keberuntungan. United seharusnya bisa membuka skor di awal pertandingan, namun Bruno Fernandes gagal mengeksekusi penalti dari titik penalti. Dia diberi kesempatan dari jarak 12 yard setelah Enzo Fernandes dinilai melakukan pelanggaran terhadap Antony di kotak penalti setelah pemeriksaan VAR. Namun tuan rumah mendapatkan gol pembuka yang pantas mereka dapatkan pada menit ke-20. Ketika McTominay melepaskan tembakan ke sudut bawah, setelah Chelsea kehilangan bola di area pertahanan mereka sendiri. Di babak pertama memasuki waktu tambahan, Palmer menyamakan skor dengan penyelesaian indah ke sudut bawah. Babak kedua kurang penuh aksi, sampai Alejandro Garnacho memberikan umpan silang yang indah kepada McTominay, untuk membawa United kembali unggul dengan 20 menit tersisa. Dan tim tuan rumah, yang memberikan respons yang sangat diinginkan Ten Hag, bisa saja memperbesar keunggulan mereka tetapi dengan senang hati meraih kemenangan yang berharga. Erik ten Hag bersikeras bahwa dia tidak menyalahkan individu manapun, tetapi keputusan untuk mencoret Marcus Rashford dari starting 11-nya terasa seperti pesan yang tajam. Pemain internasional Inggris ini mungkin tidak banyak mengeluh setelah ketidakhadirannya di Newcastle, namun sang manajer pasti tahu bahwa kelalaiannya menjadi berita utama. Terbukti performa Garnacho dan Antony lebih unggul, mendominasi sisi sayap. Membuang Rashford ke bangku cadangan bisa sangat berguna. Perjalanan United musim ini tidak terlalu bagus, tetapi jika mereka pernah menyingkirkan Harry Maguire dan McTominay, Rashi bisa belajar banyak. Kebangkitan Maguire diakhiri dengan penghargaan pemain terbaik Liga Premier bulan ini sebelum kick-off. Sementara kelahiran kembali McTominay sebagai pencetak gol luar biasa terus berlanjut. Kini pemain internasional Skotlandia itu mencetak 5 gol dalam 8 pertandingan Liga. Dan mungkin lebih dari itu, prestasinya di level internasional menunjukkan bahwa ia mampu melakukan hal yang sama di Premier League. Dia sekarang melakukannya secara rutin dan tidak diragukan lagi merupakan salah satu pemain Ten Hag yang paling penting. Demikian pula Maguire, yang tampil konsisten, bahkan menyingkirkan bek sekelas Rafael Varane. Pengaruhnya dan McTominay tidak bisa dilebih-lebihkan. Entah itu memang disengaja, mempertahankan pasangan ini masih bisa menyelamatkan musim mereka. Bersama Fernandes, Maguire dan Shaw serta Varane menjadi pemimpin pemain yang mendukung Ten Hag. Mereka mengutuki berita negatif di media yang tidak benar. Sehari setelah menghadapi media, Erik ten Hag mengincar target berbeda di Old Trafford. Ini adalah malam dia mengirim pesan kepada orang-orang yang tidak puas dengan Manchester United. Keluarnya Marcus Rashford dari starting 11, duduk di bangku cadangan, setelah penampilan apatis di Newcastle pada Sabtu malam. Anthony Martial juga keluar, diturunkan posisinya sebagai pemain pengganti bersama Rashford, setelah bertengkar dengan manajernya di laga yang sama. Keluarnya Rafael Varane, menghilang dari skuad saat Jonny Evans kembali, sebagai bek tengah cadangan. Pernyataan resminya adalah Varane memiliki sakit punggung yang buruk. Karena selalu hadir di United, pemenang Piala Dunia dan beberapa Liga Champions itu, belum pernah menjadi starter dalam 9 pertandingan sejak mempertanyakan manajernya, karena memainkan Evans bersama Harry Maguire. Setelah menarik apa yang dia rasakan sebagai batasan terhadap media, betapapun salah arah tindakannya, Ten Hag melakukan hal yang sama di sini dengan skuadnya yang kurang berprestasi. Beberapa manajer telah jatuh ke dalam kekuasaan pemain di United, namun Ten Hag menolak melakukannya. Ia melakukan pemilihan tim yang menempatkan bintang-bintangnya di tempatnya, dan respons dari para pemain yang dianggap layak mengenakan kaos merah sangat terpuji.
Energi dan semangat United di sini sangat kontras dengan tampilan yang mereka sajikan di Tyneside, Newcastle. Sangat tepat bahwa gol-gol tersebut datang dari Scott McTominay, gelandang lokal yang menolak West Ham di musim panas, karena dia sangat mencintai United. Ia pernah berkata sekalipun jadi cadangan tak mengapa. 2 golnya berarti 6 gol untuk McTominay musim ini, 2 lebih banyak dari gabungan Rashford dan Martial. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, bisa saja dijual ke Barcelona, setelah sebelumnya setuju untuk pindah ke Catalonia. Setan Merah kalah dari Newcastle United pada hari Sabtu, dan para pakar dan kritikus tidak mempermasalahkan keadaan klub. Dengan manajer Erik ten Hag yang berada di bawah pengawasan lebih lanjut, masa depan beberapa pemain sedang diperdebatkan, dan Rashford adalah salah satu pemain yang berkinerja buruk. Menurut Caught Offside, kesepakatan dapat ditengahi untuk mengirim pemain internasional Inggris itu ke Barcelona sebagai imbalan untuk mantan pemain Leeds United, Raphinha. Barca juga bisa terdorong oleh pemikiran untuk mendatangkan Rashford. Karena menurut Mundo Deportivo, Rashford pernah menyetujui kesepakatan dengan Barcelona sebelumnya, pada tahun 2018. Banyak hal telah berubah sejak saat itu, tidak terkecuali kontrak baru yang ditandatangani oleh Rashford selama musim panas yang membuatnya bertahan di Old Trafford hingga 2028. Dengan kepergian David De Gea, diyakini bahwa pemain berusia 26 tahun itu adalah pemain dengan gaji tertinggi di United. Ini akan menjadi masalah besar bagi Barcelona, mengingat masalah keuangan mereka. Dan sementara Raphinha akan mewakili peningkatan Antony di sayap kanan, Ten Hag kemungkinan akan lebih memilih untuk menengahi kepindahan target jangka panjang Frenkie de Jong setelah mendambakan rekan senegaranya sejak tiba di Inggris. Outlet Spanyol Sport sebelumnya telah mengonfirmasi bos Blaugrana Xavi sebagai penggemar penyerang tersebut. Rashford dihargai sekitar 75 juta pound oleh Transfermarkt. Hasil undian Piala FA hari Minggu telah memberi Wigan Athletic pertandingan menarik dengan raksasa Liga Premier Manchester United. Pertandingan tandang untuk Manchester United ini mengakhiri rentetan 12 kali hasil imbang di kandang berturut-turut di piala domestik, yang berpotensi mempengaruhi kinerja mereka tanpa keunggulan sebagai tuan rumah. Pertandingan Piala FA akan menjadi wilayah asing bagi sebagian pemain United, karena pertandingan tandang menawarkan ujian yang berbeda dibandingkan dengan dukungan di Old Trafford. The Latics, yang memiliki sejarah baru-baru ini menyebabkan guncangan di piala, akan berusaha untuk menciptakan lebih banyak sejarah. Pertandingan tandang untuk tim Erik ten Hag ini mengakhiri rekor luar biasa Setan Merah. Dengan 12 hasil undian kandang berturut-turut di piala domestik, dapat dikatakan bahwa keunggulan kandang memainkan peran besar dalam kemenangan United di Piala Liga musim lalu, serta laju mereka ke final Piala FA. Setan Merah tidak berada dalam perburuan gelar Liga Premier, dan menderita kekalahan Liga ke-6 mereka musim ini di Newcastle United pada hari Sabtu ketika gol Anthony Gordon memenangkan pertandingan untuk Magpies asuhan Eddie Howe. Sementara itu, The Latics berada di peringkat ke-14 di League One, namun mereka sedang dalam performa yang mengesankan, dan akan berada di peringkat ke-9 di klasemen, dan berada dalam perburuan playoff, jika bukan karena pengurangan 8 poin mereka yang menimpa tim League One, karena salah urus keuangan pemilik sebelumnya Abdulrahman Al-Jasmi. Semua pertandingan putaran ketiga Piala FA akan dimainkan pada akhir pekan Sabtu tanggal 6 Januari dan Minggu tanggal 7 Januari, termasuk pada malam hari Jumat tanggal 5 Januari dan Senin tanggal